Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Fevia Rosi SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi terbimbing modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada program penggerak ini, saya dipandu oleh pengajar praktik yaitu Bapak Samsul Mardan dan fasilitator Bapak Sulistiono. Pada pertemuan refleksi ini, saya akan berikan penjabaran pertanyaan nomor 1. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut saya, sebagai guru kita pernah mengalami dilema etika dan bujukan moral di lingkungan tempat kita bekerja pada saat pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Banyak permasalahan yang telah kita alami pada saat proses berjalan. Saat itu terjadi, ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi. Ini kita lakukan karena rasa tanggung jawab dan penghargaan akan hidup yang disebut sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemahaman saya tentang dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang ketika kita harus membuat keputusan, harus memilih dan memutuskan satu di antara dua pilihan. Namun kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Selanjutnya, 4 paradigma pengambilan keputusan. Secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Pertama, individu lawan masyarakat, individual versus community. Kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kebenaran lawan kesetiaan, trust versus loyalty. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Adapun prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terdiri dari 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan, dan terakhir yang 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini.
Berdasarkan pengalaman saya, sebagai pemimpin pembelajaran tentu kita dihadapi berbagai dilema etika, yaitu perkembangan tingkah laku siswa. Adanya siswa yang melanggar disiplin sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan sering tidak masuk ke sekolah. Jika dilihat dari kasus ini, kita guru tidak akan memberikan nilai sesuai batas KKM. Maka prinsip pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Sementara guru juga mengalami dilema jika siswa tersebut mendapat nilai di bawah KKM. Dalam pertimbangan hal ini, maka guru memutuskan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, yaitu care-based thinking, dan akhirnya siswa diberikan nilai sedikit di atas KKM. Pertanyaan ketiga. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pengalaman saya, sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengalami dilema etika terhadap situasi sulit di sekolah saya. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya telah berusaha mengambil keputusan dengan bijak dan banyak pertimbangan. Sesuai dengan pepatah, ibarat mengambil benang dalam tepung. Bagaimana benang tidak putus, tepung pun tidak berserakan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, maka dapatlah suatu pemahaman baru bagi saya bahwa mengambil keputusan ada 9 langkah yang harus saya kuasai dalam pengambilan keputusan yang dijadikan pertimbangan dan pengujian dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan keempat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Menurut pendapat saya, setiap pembelajaran yang saya pelajari pada modul ini sangat berarti bagi saya sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran. Perlu memahami secara mendalam apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral, bagaimana saya menyikapinya, dan apa yang harus saya putuskan. Semua itu telah terjawab pada modul ini. Rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Saya tidak gegabah dan mulai berpikir dengan matang. Saya mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema yang saya hadapi. Demikianlah refleksi dari saya pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Belajar.